Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah syaitan mencuri zakat fitrah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah syaitan mencuri zakat fitrah di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Abu Hurairah lalu melaksanakan amanah Rasul. Pada suatu malam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menumpahkan gandum zakat dan mencurinya. Aksi itu akhirnya kepergok Abu Hurairah. Beliau lantas menangkap dan menawan maling itu. Abu Hurairah berkata kepada si maling, "Demi Allah, kan kuadukan kau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Si maling lantas memelas dan merayu, "Ampun, kondisiku sangat butuh. Diriku juga punya keluarga yang sama-sama butuh ini." Karena kasihan, si maling lantas Abu Hurairah lepaskan. Di pagi harinya sebelum sempat melapor, Abu Hurairah sudah ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. "Hai Abu Hurairah, apa yang diperbuat orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lantas menjelaskan bahwa maling lelaki itu mengaku bahwa ia dan keluarganya tengah butuh makanan. Karena kasihan, lalu si maling dilepaskan. Nabi lantas berkata, "Dia sudah membohongimu. Ia akan datang kembali nanti." Abu Hurairah lantas menjaga harta fitrah kembali. Dan benar saja, di malam kedua lelaki itu datang kembali. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya. Namun Abu Hurairah berhasil memergoki dan menangkapnya. Berkatalah Abu Hurairah, "Kau benar-benar kan kuadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Namun si maling kembali merengek, "Ampun, lepaskanlah aku. Aku dan keluargaku sangat butuh. Ku berjanji tak akan kembali lagi ke sini." Karena kasihan, Abu Hurairah kembali melepaskannya. Kemudian saat pagi hari tiba, Nabi lebih dahulu bertanya kepada Abu Hurairah, "Hei Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lalu menjelaskan bahwa pencuri itu mengaku melarat dan keluarganya tengah kelaparan, butuh makan. Karena kasihan, maka pencuri itu dilepaskan lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dia itu sudah membohongimu dan ia akan kembali lagi datang nanti." Di malam ketiga, Abu Hurairah terus berupaya menjaga harta zakat fitrah. Namun tiba-tiba maling itu datang lagi. Ia menumpahkan gandum dan mencurinya. Orang-orang itu benar-benar gak ada kapoknya. Abu Hurairah akhirnya kembali memergoki dan menangkapnya. "Kau benar-benar kan kuadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 3 kali kau maling. Katanya kau tak akan kembali, tapi nyatanya kau masih kembali." Namun lelaki itu kembali merengek dan memelas. Si maling berkata dan berlagak sok alim, "Ampun, lepaskanlah aku. Aku akan mengajarimu sebuah kalimah yang bermanfaat untuk dirimu." Bertanyalah Abu Hurairah, "Apakah itu?" Si maling menjawab, "Ketika kau mau tidur di kasurmu, bacalah ayat kursi sampai selesai. Adapun manfaatnya, Allah akan selalu menjaga dirimu, serta setan tidak pernah mendekatimu sampai waktu pagi." Abu Hurairah lantas terenyuh dan melepaskan maling itu. Hebat sekali rupanya, ada maling tapi bisa ceramah seperti ustadz. Saat pagi hari tiba, sebelum sempat melapor, Nabi lebih dahulu bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang sudah diperbuat oleh orang yang kau tangkap semalam?" Abu Hurairah lantas menjelaskan peristiwa dan pengakuan maling tadi malam. Bahwasanya lelaki pencuri itu sudah mengajari Abu Hurairah sebuah amalan bermanfaat, yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi saat hendak akan tidur,
maka faedahnya adalah akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari dari setan hingga pagi hari. Karena itulah maling itu kembali dilepaskannya. Mendengar hal itu, Nabi kembali bersabda, yang diucapkan itu benar, namun sebenarnya dia itu adalah pembohong. Tahukah engkau Abu Hurairah, siapa orang yang berkata hingga 3 malam itu? Abu Hurairah berkata, saya tidak tahu ya Rasulullah. Nabi bersabda, dia itu adalah syaitan. Ternyata selama ini yang selalu datang mencuri zakat tiap malam adalah syaitan yang menyamar menjadi sosok seorang lelaki. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa syaitan dari kalangan jin bisa merubah wujudnya menjelma menjadi manusia. Syaitan juga bisa memerintah seseorang untuk berbuat ketaatan seperti ibadah. Tetapi tetap asal syaitan adalah seorang pendusta. Dari sinilah Abu Hurairah telah diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak membaca amalan yang diperintahkan oleh syaitan, tetapi dilakukan oleh amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang benar. Sekian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.